kemudian hasil ringkasannya sudah banyak yang mengupload, meskipun ada yang belum mengupload. Nah, saya ingatkan untuk bagian saya di sini, tahapan-tahapan ini penting dan berkontribusi terhadap penilaian. Ya, mungkin yang pertama, barangkali masih ada yang belum melakukan. Kalau tadi saya catat tadi Lucia dengan Nuraini tadi pagi mengirim data, ya, artinya itu sudah masuk dalam catatan. Aktivitasnya sudah ada, ya, karena nilai yang saya ingin kumpulkan nanti itu tidak hanya berdasarkan pada nilai ujiannya, tetapi aktivitas Anda, ya. Oke, karena ujian bisa saja beberapa hal berpengaruh sehingga Anda tidak bisa melaksanakan dengan baik, misal seperti itu, sehingga tahapan-tahapan ini sekalipun terlambat nanti Anda untuk tugas dan sebagainya, tetap cobalah untuk tetap dikumpulkan, ya. Oke, nah untuk aktivitas hari ini kita akan masuk ke visualisasi orbital molekul organik sederhana, ya. Nah, untuk aktivitas ini tahapannya agak panjang, ya. Tahapannya agak panjang, mulai dari Anda bisa melihat tutorial untuk Avogadro, ya. Kemudian nanti ini akan saya setting ulang, ya, untuk visualisasi menggunakan Avogadro, ya. Nah, untuk visualisasi menggunakan Avogadro ini nanti lakukan, Anda bisa melihat dari tutorialnya, dan juga nanti Anda silahkan download Avogadro, ya. Link ini sudah saya sediakan, silakan nanti Anda download termasuk tutorialnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dulu bagaimana Anda menggunakan Avogadro. Kemudian nanti ada latihan. Nah, selama Anda berlatih ini, Anda bisa sharing dengan teman-teman Anda, ada masalah apa. Nah, ini Rizky sudah masuk, ya. Sebelum saya lupa, saya bagikan link untuk masuk ke Spada. Ini Rizky, ya. Saya bagikan dulu. Oke, chat ke Rizky, ya. Oke, ya. Silakan nanti tadi yang sudah masuk Rizky dengan Nuraini, Anda coba login dengan itu, kemudian enroll pada kelas saya, kemudian nanti disarankan untuk segera mengubah passwordnya, karena yang lainnya pakai SSO, ini kebetulan ada sedikit masalah dengan SSO Anda. Jadi tadi dari administrator menyarankan untuk link dengan cara itu tadi. Jangan lupa untuk enrollment-nya nanti pakai NIM kemudian baru nama, ya. Oke. Nah, nanti untuk latihan, jadi ada tahapan latihan ini untuk yang pertama. Kemudian nanti akan masuk ke pertemuan berikutnya, ya. Seingat saya ada tiga kali pertemuan untuk pembahasan berkaitan dengan visualisasi orbital, ya. Karena memang ini agak ribet, ya. Nanti Anda tak selesai pada tahapan ini dulu, ya. Hari ini target kita sampai pada latihan visualisasi, dan Anda bisa sharing nanti di forum ini, ya. Oke, ya. Jadi kalau saya atur di sini nanti
saya atur untuk visualisasi ini. Kalau bisa selesai ini waktu latihannya, ya. Jadi forum ini nanti selesai pada hari ini. Saya setting sambil menunggu yang lainnya bisa masuk. Saya setting untuk selesai pada hari ini. Jadi kita mau due dates-nya kita setting untuk atau 1 minggu saja ya. 1 minggu berarti 1 minggu itu tanggal 6 ya. Kita setting untuk di tanggal 6 bulan Juni ya. Juni 2022. Oke. Cuman ini saya setting untuk jam 8 ya. Jadi sebelum kuliah selesai, sebelum kuliah dimulai, Anda harusnya sudah selesai untuk berdiskusi berkaitan dengan latihan penggunaan Avogadro. Jadi di sini Anda bisa melakukan menambahkan attachment, gambar dan sebagainya kalau Anda perlukan dalam diskusi. Ya, oke. Ya, ini oke. Jadi harapan saya ini Anda bisa mengikuti aktivitas ini. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita lihat setelah Anda lakukan setelah Anda download Avogadro. Nah, sebelum itu silahkan ini declare dulu kalau memang ada yang punya masalah. Artinya Anda tidak bisa menggunakan laptop ataupun desktop ya. Artinya Anda tidak difasilitasi atau Anda tidak punya fasilitas bisa menggunakan ya. Ini mohon konfirmasi. Kalau yang di kelas B kemarin ada 1 orang yang konfirmasi tidak bisa, tapi itu tidak menjadi masalah. Nanti yang paling penting adalah Anda bisa mengambil gambar, entah itu Anda kerjasama dengan teman Anda, silahkan gitu ya, mengambil untuk tugas-tugasnya. Hanya nanti pada saat penjelasan gambar ya. Jadi pada saat penjelasan kalau bisa memang Anda bisa menggambarkan sendiri. Tetapi kalau misal karena keterbatasan itu Anda bisa mengambil gambar entah dari internet atau kemudian dari teman Anda sendiri, teman Anda ya, berdiskusi untuk menghasilkan satu gambar. Yang paling penting nanti pada saat pengumpulan tugas itu interpretasi terhadap visualisasi yang Anda sampaikan itu Anda kerjakan sendiri ya. Jadi target kita terutama adalah kalau ada visualisasi seperti ini, interpretasinya seperti apa ya. Nah, ini yang perlu. Jadi nanti dalam latihan untuk hari ini ya, Anda berlatih untuk menggunakan Avogadro untuk merepresentasikan dalam format 3 dimensi ya. Jadi nanti Anda coba alternatif visualisasi sebanyak mungkin ya. Oke. Kemudian dari situ bagilah pengalaman atau permasalahan yang Anda hadapi ya. Tapi lebih pada visualisasinya. Jadi yang Anda bagikan itu bukan masalah teknisnya. Kalau nanti masalah teknis silahkan tanya ke saya. Tapi ketika Anda menggambarkan misal di situ masalah yang akan muncul dari sisi kimia ketika Anda visualisasikan seperti itu, apa yang akan muncul ya. Oke. Nah, untuk itu saya akan coba tunjukkan ini dengan Avogadro. Ya. Oke, ini visualnya untuk Avogadro. Anda bisa setting sesuai kebutuhan Anda. Ya, Anda pengen buat
backgroundnya hitam atau backgroundnya putih, silahkan nanti ya. Nah, yang paling penting sekarang adalah ada beberapa bagian yang perlu Anda kenali lebih dahulu ya. Jelas biasanya di sini akan muncul menu ya, kemudian tergantung dari pada saat Anda buka di sini nanti ya. Kalau ini saya pilih draw tool ya, kemudian kalau di sini bergeser visualnya, display visual, kemudian ada perhitungan di sini ya. Oke. Untuk mengukur ini bone centric manipulation ya, untuk manipulasi ikatan, kemudian di sini untuk translasi, rotasi dan sebagainya. Kemudian di sini untuk selection ya, untuk ini rotasi, kemudian di sebelahnya itu ada terkait dengan zoom ya. Kemudian ini optimization tool ya, di sini optimasi ya. Nah, nanti kita bisa lihat di kemudian ada lines molekul, ada 2 molekul yang kemudian dihimpitkan dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa bermain-main dengan itu. Ini ada tool setting ya, tool setting kalau diklik akan keluar di sini, kemudian display setting ya, ini tadi ya. Oke. Itu yang secara umum kita perkenalkan. Kemudian ketika Anda mau menggambarkan ini, saya misal menggambarkan satu struktur senyawa organik ya. Misal kita menggambarkan nah, ada cara di situ yang untuk menggambarkan ini metana ya, kalau diperbesar ukurannya ya. Oke. Ini kita bisa rotasikan ya. Kalau dirotasikan ini ya, nah ini rotasi secara dia akan bergerak terus ya sampai kemudian kita hentikan ya. Oke, ini gerakan yang ya. Oke. Nah, kemudian misal kita ingin menambahkan lagi, yang perlu Anda ingat ini kalau ini masalah display Q, ini bisa kita putarkan begini. Jadi ini hampir sama dengan rotasi tadi. Ya, cuman di situ kalau kita geser-geser pakai klik kanan, ini klik kiri berputar. Kalau yang tengah ini maju mundur. Ya. Oke. Ya. Kemudian ini kalau bone centric manipulate ya, ini misal digeser-geser ya. Kemudian kalau ini kita bisa menarik ya, atomnya ditarik-tarik begini ya. Nah, kemudian Anda bisa melakukan optimasi ya di sini supaya strukturnya itu mendekati yang realnya seperti apa ya. Nah, di situ ada pilihan force field. Ini nanti kalau kita baca force field itu saya mengajarkan di mata kuliah pilihan pemodelan molekul berkaitan dengan force field, kemudian pengantar juga ada di komputasi kimia ya. Silahkan kalau nanti tertarik, itu pilihan ya. Kemudian di sini ada optimasi geometri dengan algoritma yang bisa kita pilih. Ada stipis design, conjugate gradient, atau kemudian kita melakukan molecular dynamic. Saya menjelaskan ini terkait dengan stipis design, conjugate gradient, atau algoritma untuk optimasi geometri itu pada mata kuliah komputasi. Sedangkan kalau kita menggunakan molecular dynamic itu pada mata kuliah simulasi ya.
Oke, ya ini bisa kita optimasi. Jadi yang strukturnya masih semrawut seperti itu kita akan optimasi menggunakannya. Ya, itu kita start. Ya, oke. Ini akan nanti bisa kita lihat parameter-parameter dari struktur ini. Misal kita menggambarkan ini ya jarak ya. Oke. Ini kalau di bagian bawah nanti akan muncul bagian bawah di sini. Ini akan muncul distance ya. Jadi jarak antara atom 1 dengan atom 2 itu akan muncul distance 1,109 angstrom. Ya, kalau kemudian saya klik satu lagi, maka akan muncul sudutnya 109,5 angstrom. Ya, oke. Ini apa namanya penampakannya seperti itu. Kalau kemudian saya ganti sekarang, saya tidak menggunakan ball and stick, tapi saya menggunakan stick. Ini saya klik, ini menggunakan stick, kemudian ball and sticknya saya hilangkan. Ya, Anda akan punya tadi sudut tadi. Kemudian misal saya ganti wireframe. Ya, ini akan Anda lihat hanya merupakan garis saja. Ya, kalau kita ganti di sini ada van der Waals, sphere, ya, atau pilihan-pilihan yang lain nanti. Surface mungkin tidak bisa kita lihat surface-nya karena dia tidak informasi mengenai surface-nya tidak ada. Kalau kita menggunakan stick seperti itu, kemudian simple wireframe sama dengan itu tadi. Kemudian untuk label kita bisa memberikan label tambahan. Nah di sini setting di sini bisa disebutkan labelnya elemen simbol, kemudian apa namanya berkaitan dengan warna yang kita berikan, ini bisa kita ganti warnanya ya. Fontnya misal ukurannya diperbesar itu kan cuma 8, kita ganti dengan ukuran lebih besar, misal pakai 14. Oke. Warnanya pakai tetap putih misal. Ya. Ini ukurannya atom. Ya, kalau nomor atomnya berarti yang disebutkan nomor urutan atomnya, kemudian elemen name, ya itu bisa juga disebutkan di situ, ya residue number atau ya. Oke, ya. Jadi itu yang bisa kita visualkan. Di situ ada ball and stick kartun, itu nanti kita akan belajar di kalau nanti untuk protein DNA nanti kita pakai itu. Kemudian dipole moment nanti kalau kita gambarkan dipole momentnya akan berbeda bergantung pada dipole moment apakah itu ada atau tidak ya. Oke, itu contoh untuk visualisasi dengan menggunakan ini ya. Nah kalau Anda ingin menambahkan, ya ini kita tambahkan struktur ini, kita tambahkan ini nilai yang kita peroleh itu 1,109 ya. Kemudian sudutnya 105. Nah, ternyata untuk
panjang ikatan yang C dengan H itu menjadi 1,112, jadi dia lebih panjang. Kemudian panjang ikatan antara C dengan O itu 1,398, ya. Oke, dengan sudutnya menjadi 110. Nah, dalam hal ini ketika Anda melakukan visualisasi seperti ini, ya, mungkin apa yang Anda peroleh bisa jadi berbeda, ya. Misal sekarang kalau saya ingin menggeser ini, apakah dia akan selalu sama? Tadi dicatat begitu, ya. Kalau ini saya tarik dulu, ya. Oke, ini saya tarik dalam posisi yang berbeda. Oke, ini posisi berlawanan dengan ini, ya. Nanti jarak itu bisa saya optimasi begini. Ya, oke, kita lihat kembali jarak antara CH dengan, ya. Oke, ini sudutnya menjadi 108. Ini menjadi sudut ini menjadi 108,9. Sementara panjang ikatan ini menjadi 1,109, ya. Kemudian sudut apa namanya panjang ikatan antara C dengan O itu menjadi 1,38, ya. 398, ya. Ini tentunya akan berbeda kalau nanti kita lihat energinya ini 15,901, ya. Kemudian kalau ini saya ganti lagi, ini saya geser posisinya supaya dia terhimpitan begitu, ya. Ini langsung dioptimasi itu, ya. Oke, ini tadi yang angle-nya menjadi 110 gitu, ya. Ya, energinya juga ada perbedaan tuh, 15,901, ya. Nah, Anda bisa melihat di sini ada panjang ikatannya beda. Nah, model visualisasi yang seperti ini, ya, ketika Anda melihat ini cara Anda memvisualkan, ya, apakah dengan Anda gambarkan seperti ini, ya, ya, atau dari sisi yang lain begini, ya. Oke, Anda bisa merotasikan dari sisi sebelah mana, ya. Oke, nah di sini apa yang kita butuhkan terutama adalah bagaimana Anda memilih visualisasi itu, kemudian ketika Anda menggambarkan pada posisi yang berbeda, efeknya akan seperti apa? Apakah Anda kemudian memberikan interpretasi atau memberikan gambaran yang berbeda ketika Anda menggambarkan dalam 2 dimensi, kemudian digambarkan dalam 3 dimensi, ya. Nah, Anda saya minta untuk berlatih menggunakan Anda ganti-ganti molekulnya, termasuk juga misal ini kemudian saya munculkan dipolnya muncul atau enggak, ya. Nanti akan muncul dipol momennya, itu dipol momennya ada kalau ini, ya. Dipol momennya seperti ini ke arah sana, ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Anda bisa menggambarkan apa, sharing dengan teman-teman Anda. Nanti yang misal tadi belum bisa menginstal Avogadro, atau yang belum atau yang memang tidak bisa menggunakan karena keterbatasan, ya, silahkan nanti Anda bisa
ikut berdiskusi di dalam forum ini dengan yang sudah bisa memulai, silahkan untuk sharing pengalaman, kemudian bisa bisa berdiskusi dengan teman-teman Anda seperti itu. Ya, oke, itu gambaran awal berkaitan dengan penggunaan Avogadro. Minggu depan kita akan mulai dengan menggambarkan dari hasil perhitungan. Kalau ini kan belum dari hasil perhitungan, datanya masih data. Kita gambarkan apa seperti itu, kemudian optimasi sederhana. Untuk minggu depan kita akan melakukan visualisasi untuk visualisasi dari orbital molekul. Ya, oke. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya persilahkan untuk mencoba sendiri, kemudian masuk di dalam forum diskusi untuk sesi sebelum sampai jam 12 nanti. Maka saya akan langsung memberikan tanggapan kalau ada yang ditanyakan di dalam forum diskusi, ya, atau ada yang komen atau apa di forum diskusi sampai jam 12 nanti akan segera saya respon. Kalau setelahnya ya nanti responnya agak delay. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya. Ada kan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, mau bertanya. Permisi Pak, mau bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya cek untuk Permisi Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Kalau yang aplikasi Avogadro ini bisa diaplikasikan di Windows 11 nggak ya Pak? Insya Allah bisa. Ya, saya belum mencoba tapi kayaknya bisa. Baik Pak, terima kasih. Dicoba dulu nanti. Kalau ada masalah, seharusnya dia tidak ada persoalan. Nah, ada alternatif dari Avogadro ini kan Avogadro yang versi yang generasi 1 gitu ya. Nah, sudah ada generasi 2 yang mungkin akan kompatibel dengan Windows 11. Kalau seandainya ada masalah, cuman nanti ada sedikit perbedaan untuk Avogadro 2 karena ada beberapa fitur yang dihilangkan. Jadi nanti kita coba kalau misal Anda harus menggunakan Avogadro 2 karena ada beberapa yang fiturnya hilang. Ya. Dicoba yang dari link saya dulu ya. Oke. Yang lain barangkali? Izin bertanya. Ini oke, Alfian sepertinya akan menyampaikan sesuatu. Iya Pak. Ya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Ardian Jaya Pratama, NIM M03210005. Mau menanyakan Pak, untuk di Mac itu masih bisa nggak Pak Avogadro itu? Insya Allah bisa.
ada versi untuk Mac, cuma apa namanya, Anda harus masuk ke situ ya, apa namanya, untuk download linknya agak berbeda ya. Avogadro, ini Avogadro untuk Mac itu ya bisa ya, cuman ini yang kalau nanti download linknya akan menyesuaikan dengan apa, dengan OS Anda ya. Karena kalau saya download dengan Linux pun juga akan langsung mengenali gitu. Oke, dicoba dulu, nanti kalau ada masalah segera di ini ya. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Ini tadi yang Rizky sudah bisa login belum ya? Karena untuk 2 orang yang lain tadi saya sudah ada konfirmasi dari administrator Spada, Nur Aini dengan Lucy sudah bisa. Ya, kalau saya cek dari usernya, ya sudah ada tambahan 2 orang. Ini Rizky yang belum masuk, berarti kalau saya cek Lucy itu sudah, ya Lucia sudah masuk, kemudian Nur Aini juga sudah ya, tinggal Rizky yang belum ya. Oke. Rizky masih ada problem untuk masuk ke Spada? Malah keluar Rizky ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya persilakan untuk mencoba dulu, nanti segera konfirmasi pada grup di apa namanya, di forum Spada itu. Kalau ada persoalan bisa kita diskusikan di sana. Oke, silahkan dicoba dulu sampai nanti jam 12. Oke, baik, untuk sesi asinkron ini sesi sinkron ini saya tutup dulu. Silahkan dicoba dulu, jangan lupa untuk presensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.